Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Dr. Misdah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek bisnis pendidikan serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Oh my god! Wow! Perkenalkan, nama saya Indah Mufidah dengan NIM 123010032. Saya adalah mahasiswi semester 6 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam atau yang disebut PAI, kelas 6B di YYN Pontianak. Video ini dibuat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Di video kali ini, saya akan mengupas dan menjawab 3 pertanyaan penting seputar urgensi kemitraan, kendala dalam bisnis pendidikan, serta bagaimana minat saya pribadi untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan, serta contoh kemitraan yang efektif. Dalam konteks bisnis pendidikan, baik itu di sekolah swasta, lembaga bimbel, maupun pesantren, kita tidak bisa berdiri sendiri. Bisnis pendidikan memiliki dimensi sosial sekaligus ekonomi, dan disinilah pentingnya sebuah kemitraan atau partnership. Urgensi atau pentingnya kemitraan ini didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama, ada peningkatan mutu dan relevansi. Lembaga pendidikan membutuhkan pihak luar untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang dan dunia kerja. Yang kedua, ada efisiensi sumber daya. Melalui kerjasama, sekolah bisa memanfaatkan fasilitas atau keahlian yang dimiliki oleh mitra tanpa harus membelinya sendiri dengan biaya mahal. Yang ketiga, ada peluang pendanaan dan beasiswa. Kemitraan strategis membuka peluang bentuk finansial yang mendukung operasional lembaga. Contoh kemitraan yang efektif sebagai contoh nyata di sekolah, misalnya kemitraan antara sekolah atau madrasah dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, atau dengan bank syariah. Bentuk efektifnya yaitu sekolah bekerja sama dengan bank syariah lokal di Pontianak untuk menyediakan sistem pembayaran digital atau SPG online, sekaligus program literasi keuangan bagi mahasiswa. Bank diuntungkan karena mendapat nasabah baru, sementara sekolah diuntungkan karena manajemen keuangan menjadi lebih modern, transparan, dan siswa mendapatkan edukasi praktis tentang ekonomi syariah. Contoh lain di Prodi Pendidikan Agama Islam adalah kemitraan sekolah dengan lembaga amil zakat atau LAZ untuk program magang siswa dalam pengelolaan dana sosial Islam yang memberikan pengalaman nyata bagi siswa sekaligus memperkuat branding lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua berkaitan dengan kendala dalam praktek bisnis pendidikan di sekolah dan strategi untuk menghadapinya. Menjalankan bisnis atau mengelola finansial di lembaga pendidikan tentu tidak luput dari tantangan. Beberapa kendala utama yang sering terjadi di lembaga antara lain keterbatasan dana dan sarana prasarana. Banyak sekolah, terutama yang baru berkembang, kesulitan dalam modal awal untuk menyediakan fasilitas penunjang yang kompetitif. Kualitas SDM atau sumber daya manusia yang kurang berjiwa entrepreneur. Banyak pengelola sekolah atau guru yang hanya fokus pada aspek pedagogis murni, namun kurang memahami bagaimana mengelola sekolah secara mandiri, efektif, dan memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya ada persaingan yang ketat. Munculnya berbagai lembaga pendidikan yang modern membuat sekolah konvensional kehilangan daya tarik jika tidak melakukan inovasi.
Untuk mengatasi kendala ini, ada 3 strategi utama yang harus dilakukan. Yang pertama, diversifikasi sumber pendapatan atau income generating. Sekolah tidak boleh hanya mengandalkan SPP dari siswa. Strateginya adalah membuat unit bisnis internal seperti kantin sehat, koperasi sekolah, penjualan atribut, atau penyewaan aula sekolah untuk umum di luar jam sekolah. Yang kedua, ada pelatihan dan upgrading SDM. Kepala sekolah dan staf administrasi harus diberikan pelatihan manajemen bisnis, pendidikan, dan literasi digital. Kita perlu menanamkan bahwa pengelolaan sekolah harus profesional tanpa menghilangkan nilai-nilai leluhur pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada inovasi kurikulum dan branding yang unik. Sekolah harus memiliki unique selling point atau USP, misalnya sekolah pendidikan agama Islam yang unggul dengan program tahfiz, di mana siswa harus hanya menghafal Al-Quran tetapi juga diajarkan dasar-dasar berniaga sesuai syariat Islam. A few moments later. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir yang bersifat reflektif bagi saya pribadi. Seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dan apa alasannya? Secara jujur, sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam semester 6 yang telah mempelajari mata kuliah praktek bisnis pendidikan bersama Ibu Dr. Misdah, minat saya untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan berada di skala yang sangat besar atau sangat berminat. Ada beberapa alasan tepat yang mendasari minat saya ini. Yang pertama, investasi akhirat sekaligus dunia. Saya tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga menabung pahala jariah. Setiap ilmu yang diajarkan di lembaga yang saya kelola nanti akan terus mengalir pahalanya. Peluang inovasi pendidikan Islam yang mandiri. Saya melihat masih banyak madrasah atau TPA atau TPQ yang dikelola apa adanya karena masalah finansial. Dengan terjun ke bisnis pendidikan, saya ingin menciptakan lembaga pendidikan Islam yang mandiri secara finansial, modern, namun tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Relevansi keilmuan pendidikan agama Islam. Sebagai lulusan pendidikan agama Islam, saya tidak hanya ingin menjadi guru di sekolah orang lain, tetapi saya juga memiliki impian untuk membangun atau mengelola smart bimbel pendidikan agama Islam atau rumah Al-Quran modern berbasis digital. Oh my God! Wow! Mata kuliah PBP ini membuka mata saya bahwa dakwah dan bisnis bisa berjalan beriringan secara profesional. A few moments later. Teman dan ibu dosen yang saya hormati, itulah pemaparan jawaban UAS mata kuliah praktek bisnis pendidikan dari saya. Kesimpulannya adalah bisnis pendidikan bukan sekedar mencari profit, melainkan sebuah seni mengelola lembaga pendidikan agar mandiri, bermutu tinggi, dan berdampak luas melalui kemitraan dan strategi yang matang. Saya Indah Mufida, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.